Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTuber pejuang dan YouTuber yang benar-benar berjuang dalam menyampaikan kebenaran, bukan hanya pembenaran apalagi konten semata. Jadi di pagi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Jadi video ini terkait kasusnya Gus Fahim sehingga beliau dituntut, sehingga beliau divonis 8 tahun penjara. Tepatnya tanggal 16 Agustus kemarin beliau divonis di Pengadilan Negeri Jember. Jadi ini kita singkat aja, flashbacknya aja ya, saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Tepatnya tanggal 19 kemarin Agustus, saya melihat video. Beliau adalah kuasa hukum Gus Fahim yang mendampingi dikala beliau sebelum ditahan, itu panggilan terakhir itu, sehingga beliau mendampingin bersama dengan pengacara yang sebelumnya yang 3 orang itu yang katanya mengundurkan diri, akan tetapi tidaklah mengundurkan diri. Kita yang tahu, karena Al-Fakir sendiri dari awal mendampingi Gus Fahim. Dari awal kapan, Bang? Akan saya tampilkan di sini. Kita flashback lagi. Nah, kembali lagi pada kuasa hukum Gus Fahim, yaitu Lora Nurul Jamal Habaib, sarjana hukum. Beliau dari Bondowoso, LBH Bunawas. Beliau di video kemarin itu menyampaikan terkait vonis Gus Fahim dan langkah-langkah kedepannya. Ternyata di video itu bahwasanya Gus Fahim melalui keluarga mengambil berkas ke kediamannya beliau, yaitu Lora Nurul Jamal Habaib Bondowoso gitu. Jadi kita sempat menonton videonya beliau, Lora Nurul Jamal Habaib, yang dimana beliau menyampaikan adanya flashback lagi ya, miskomunikasi antara keluarga klien dengan kuasa hukumnya, dan ada agenda-agenda apa, termasuk agenda aksi dan lain sebagainya, itu tidak ada komunikasi dengan pengacara. Itu jadi tanda-tandanya juga itu, walaupun niatnya baik, tapi apa salahnya sih komunikasian gitu. Jadi kita flashback lagi. Ini Ana sampaikan sebenar-benarnya, karena belum ada siapapun konten kreator YouTuber dari awal pemeriksaan awal Gus Fahim. Beliau dipanggil oleh Polres Jember terkait pemeriksaan awal atas laporan daripada istrinya. Garis bawahi dulu ya, kita dari awal. Kan ada juga yang mengatakan itu dari awal sampai sekarang. Oke, enggak apa-apa. Kita kan ada bukti di sini, nanti kita tampilkan di sini. Tanggalnya, bulannya, tahunnya tertera. Kita kalau buat video pasti menyantumkan lengkap gitu. Nggak perlulah kita sampaikan, gitu kan? Cukup bukti aja gitu. Bukan hanya sensasi gitu, teman-teman. Jadi tanggal 6 Januari awal tahun kemarin itu 2023, beliau kan dilaporkan oleh istrinya. Nah, pemeriksaan lah. Dipanggil lah beliau pertama kali itu kan. Nah, ini yang teman-teman tidak tahu. Maka kita harus menyampaikan yang sebenarnya. Tidak hoax nih, nggak hoax. Jadi di saat Gus Fahim dipanggil itu, kita juga
juga dapat berita juga kabar gitu kan, ngelihat dari Detikcom gitu. Ada salah satu kiai di Jember dilaporkan oleh istrinya terkait pencabulan itu. Nah, kita langsung komunikasi kepada pengurus ustadz-ustadz yang ada di Pondok Al Jalil 2. Kita komunikasi, apakah benar Gus Fahim dipanggil atau dilaporkan oleh istrinya? Benar mas, ada yang kecekcokan apa ya, tidak keharmonisan rumah tangga, mungkin ada cemburu, kita nggak tahu kan, itu internal keluarga, kita nggak bisa menyampaikan gitu kan. Nah, dipanggil lah Gus Fahim. Di saat itu Al Fakir langsung nepon Loranul Jalmal Habaib, sarjana hukum. Beliau di Bondowoso, LBH Abu Nawas itu. Anda nelfon, Assalamualaikum Gus. Ini Gus Fahim dilaporkan oleh istrinya. Jadi bagaimana Gus? Enaknya itu, intinya seperti itu. Jadi alhamdulillah beliau langsung memberikan solusi. Bukan hanya saran, tapi solusi. Gitu kan. Yaitu ada salah satu pengacara yang beliau amanahkan untuk mendampingi Gus Fahim. Yaitu adalah Pak Fathor. Nanti kita tampilkan di sini. Ada video-video awalnya itu berapa bulan yang lalu. Itu yang pertama kali mendampingi Gus Fahim, Pak Fathor. Di situ ada skenario. Skenario yang dimana itu yang untuk apa namanya? Untuk kebaikan bersama. Ini kan permasalahan internal keluarga, politik keluarga. Paham? Jadi tidak ada apapun, nggak ada. Murni permasalahan keluarga. Alhamdulillah Al Fakir dikit-dikit tahu, bukan sok tahu gitu kan. Bukan hanya konten dari awal, enggak. Dan terus apa namanya? Pak Fathor ini mendampingilah Gus Fahim. Di saat Pak Fathor mendampingi Gus Fahim untuk pemeriksaan awal tanggal 6, 7, 8 sehingga tidak ada kejelasan lagi atau kabar lagi terhadap Gus Fahim bagaimana kedepannya gitu. Di situ ada taktik yang dimana istrinya Gus Fahim, si Aliyah ini, Hikmatul Aliyah ini, itu sering komunikasi dengan Lora Nur Jamal Habaib pada waktu itu awal bulan Januari tanggal 6, bahkan sebelum tanggal 6 komunikasi menyampaikan bahwasanya mungkin terkait internal keluarganya antara Aliyah ini dan Gus Wahim. Di situ Loranul Jamal sangat luar biasa menyusun taktiknya itu bersama Pak Wathor. Gimana? Loranul Jamal Habaib, Gus Abu Nawas ini itu langsung inginnya Aliyah ini pakai jasanya beliau. Dan si Gus Fahim memakai jasanya Pak Wathor. Gitu. Sehingga akan dikumpulkan bersama. Tidak ada sampai adanya pemeriksaan atau sampai beliau ditetapkan sebagai tersangka sehingga beliau ditahan dan sampai detik ini sehingga beliau dituntut dan divonis itu. Itu skenarionya yang sangat luar biasa. Jadi ini murni permasalahan keluarga. Jadi Pak Fathor itu menyampaikan seperti itu kepada Al Fakir. Jadi bukan hoak, murni permasalahan keluarga gitu. Di situ kesempatannya. Tapi walhasil tidak berlanjut lagi. Ternyata Gus Fahim menunjuk pengacara itu 3 orang itu, Pak Alan, Pak Didi, Pak Andi itu. Sehingga sampai beliau pemeriksaan akhir dan akan ditahan dan adanya surat penangkapan itu kan. Tepatnya tanggal 17 Januari itu. Jadi sangat sempat prosesnya. Jadi kalau dari awal memang skenario atau taktik ini mungkin tidak sampai jauh seperti ini gitu. Kita tidak perlu dikit-dikit menampilkan di media, menampilkan kinerja kita, nggak perlu. Kalau bahasa Padangnya itu poak gitu kan, nggak perlu. Dikit-dikit konten nggak. Kita karena ini murni permasalahan keluarga, jadi diselesaikan secara keluarga bukan secara konten gitu kan. Dan jangan sampai masuk ke ranah hukum. Itu maksud awalnya. Jadi Loranul Jamal Habaib
itu dari awal tanpa pun beliau turun dengan Pak Pastor diamanahkan untuk mendampingi Gus Wahim, berarti luar biasa partisipasinya. Di situ walaupun Gus Wahim pakai pengacara tiga itu yang ditunjuk oleh mungkin keluarganya yang memberitahu pengacara tiga orang ini, Pak Alan, Pak Dedi, Pak Andi, itu mungkin apa namanya ditunjuk oleh keluarga untuk mendampingi Gus Wahim. Sehinggalah berjalannya waktu memang menghabiskan waktu dan menghabiskan sedikit energi lah dan menghabiskan materi juga gitu. Itu biarkanlah, mungkin kan terasa saat ini kan gitu. Jadi yang benar-benar berjuang itu siapa gitu kan. Jadi kita tetap komunikasi dengan Rahabaib itu dari awal, dari pertama kali itu, walaupun Gus Wahim masih pakai jasanya tiga orang itu yang katanya mengundurkan diri pengacara itu, padahal tidak kan. Tetapi keluarga uminya Gus Wahim sempat telepon pada tanggal 15 Januari, menelpon salah satunya ketua pengacaranya itu, yaitu namanya Pak Didi, terkait bahwasanya ingin selesai sampai sini aja dan akan mengambil berkasnya. Dan di situ selang berapa hari kita menyerahkan berkas itu kepada Lora Nurul Jamal Habaib. Dari awal yang benar-benar berjuang, ya mungkin dalam tanda kutip nggak greget gitu kan bahasa gitu kan. Padahal akhirnya kembali lagi kepada Lora Nurul Jamal Habaib dengan senang hati. Tuh. Al-Fakir ada di sana di saat memberikan surat kuasa itu gitu. Sehingga Gus Wahim sampai ditahan itu kan. Akhirnya Lora Nurul Jamal Habaib langsung mengambil langkah apa? Pra peradilan gitu. Walaupun mempelajari berkas dari awal lagi itu membutuh waktu cukup lama lah, tapi beliau langsung ambil langkah, ayo kita ajukan pra peradilan, nanti akan saya tampilkan di sini fotonya, lengkap kita, lengkap. Jadi jangan ngaku dampingi dari awal lah, jangan gitu. Dan masuklah ke sidang pra peradilan, akhirnya ditolak lah, dan beliau langsung ke menyiapkan sidang pokok perkara. Yang dimana itu kita dengarnya itu dan lihat langsung di YouTube itu, masuk ada pengacara lagi, ada pengacara itu kan, tanpa ada komunikasi dengan pengacara yang sebelumnya, yaitu Lora Nurul Jamal Habaib dan Pak Edi Firman. Kuasa itu ada dua orang itu, ada pengacara lagi, tidak ada komunikasi dengan pengacara. Kalau secara kode etik tidak etis lah kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi, Anda sampaikan, Lora Nurul Jamal Habaib ini dalam menyampaikan atau memperjuangkan sebuah klien, ini bukan klien lagi ya, bukan hanya klien ini, tapi saudara, yaitu Gus Wahim. Jauh daripada klien. Kalau klien berarti kita baru kenal. Kalau saudara, itu sudah satu perjuangan dan satu visi dan misi ke depannya. Bahwasanya ini pencabulan nggak ada. Garis bawah dulu, pencabulan nggak ada. Saya sudah wawancara, ada videonya, memang masih kita privasi videonya itu. Video Al-Fakir dengan Ustazah Anissa itu ada. Nanti akan kita tampilkan foto di sini. Dan screenshot pada bulan berapa kita upload itu kan. Di YouTube Lutfinfo ada. Jadi jangan ngomong dari awal lah, malu. Kalau ngomong dari awal. Kenapa tidak kita tampilkan? Pertama, dengan adanya video ini, screenshot ini, kita mengambil langkah pada waktu itu dengan salah satu apa namanya, tim ADC, yaitu namanya Pak Ambar. Kita ngambil langkah itu pada posisi Gus Wahim
sebagai saksi, belum tersangka ya, saksi. Jadi Al-Fakir sama Pak Ambar itu menyusun strategi bagaimana kita bisa membuat surat sehingga membuat video untuk pengakuannya gitu. Kita berjuang lillahi ta'ala. Mana sih jauh-jauh dari Malang ke Jember bolak-balik? Nggak dijemput, naik motor, sewa mobil. Masa mau perlu saya sampaikan? Orang yang berjuang lillahi ta'ala itu datang, bukan dijemput. Catat itu. Kita ada bukti video. Apa yang disampaikan kemarin, video tanggal 19 Agustus kemarin. Oleh beliau, Loranul Jamal Habaib. Bahwasanya di fakta persidangan itu. Jadi kembali kepada fakta persidangan. Fakta persidangan itu yang berhak menyampaikan. Karena ini persoalan hukum ya, itu kuasa hukum. Kalau persoalan konten, ya kuasa konten gitu guys. Jadi fakta itu melihat, mendengar, bukan katanya ini. Itu yang dinamakan fakta. Gitu. Beliau sangat tegar, sangat luar biasa, Loranul Jamal Habaib. Dan di fakta persidangan itu bahwasannya adanya pernikahan di Banyuwangi dan lain sebagainya. Memang simpang siur ya katanya itu kan. Akan tetapi teman-teman dan saudaraku semua yang ingin mengetahui terkait video Al-Fakir dengan Ustazah Anissa ini, memang kita privasi karena banyaknya para tokoh, para aktivis, para habaib dan kiai dan ulama lainnya sebagainya. Sudah bang, apakah sudah kita lihat kan video itu walaupun singkat? Sudah. Video kita dengan Ustazah Anissa, video kita dengan Syarifah Nabila Alaidrus, ada. Kita sebelum minta video, buat video itu kita minta tanda tangan, ada suratnya. Tapi tidak perlu kita sampaikan di sini suratnya, gitu kan? Ada. Cukup nanti Ana tampilkan screenshotannya aja dengan Ustazah Anissa. Kalau Syarifah Nabila dan Jessica dan Kamila itu kan sudah tidak terbukti dalam putusan sidangnya Gus Faim. Jadi fokus kepada Ustazah Anissa, gitu kan? Sebelum kita minta buat video, kita minta izin tanda tangan. Itu saksinya adalah Pak Ambar. Kita datang ke pondoknya beliau, Ustazah Anissa, yang guru tugas itu di pondok pesantren di Sabilul Mutakin. Bahwasanya pencabulan itu yang kemarin terbukti itu memang pencabulan itu tidak ada, gitu. Memang ada pernikahan. Tuh. Yang kemarin katanya Loranul Jamal Habaib, itu info. Ada juga simpang siur pernikahan di Jember dan lain sebagainya. Monggo, saudara-saudaraku yang pengen melihat videonya. Afan tidak bisa kita tampilkan video itu karena banyaknya para pengacara juga yang seperjuangan dengan kita, para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis tokoh. Sebagian besar sudah melihat video itu Al-Fakir dengan Anissa yang sebenarnya jauh sebelum adanya Gus Faim sebagai tersangka, belum. Tuh, kita buat video yang dikala di mana itu video itu kita siapkan untuk bumerang, tapi ada juga yang menghalangi. Nggak tahu atas dasar apa dia tidak mengizinkan atau tidak mau dipublikasikan, tapi dengan perantara Ustazah Anissa ini. Nggak apa-apa, biarkan aja. Jangan ada katanya kalau ada apa-apa kamu dilaporin Lut. Monggo, menyampaikan kebenaran kok bisa seperti ini. Jadi teman-temanku, saudaraku semua, kalau melihat sebenarnya pengakuan ini ada di video ini, monggo bisa tabayun dengan Al-Fakir. Afwan, memang kita dilarang untuk mengupload di YouTube, tapi video kita simpen, itu kan? Video kita simpen. Biar nggak simpang siur, monggo. Sebagiannya, monggo. Jadi yang sebenarnya, ini kita bukan bicara fakta persidangannya, jauh sebelum fakta persidangan ini yang sebenarnya pengakuannya. Jadi tidak ada paksaan. Jadi kita tahu etika.
Pada waktu itu sempat kita mau mempublikasikan, tapi sama Lora Nurul Jamal Habaib sama Pak Edi Firman itu di stop dulu. Jangan mas, ini masih pra peradilan. Oke, saya hormati. Bukan kita maunya sendiri, dikit-dikit konten, enggak gitu caranya. Enggak. Kalau mengikuti alur daripada kuasa hukum ini, divonis tetap berapa tahun tetap, tapi tidak lama ini 8 tahun gitu. Sudah ada skenario yang sangat luar biasa yang disusun untuk menyelamatkan saudaranya, yaitu Gus Wahim gitu. Jadi gini teman-teman, agar tahu teman-teman. Jadi kenapa kok Al Fakir kenal sama Lora Nurul Jamal Habaib yang sebagai kuasa hukum Gus Wahim? Itu bukan kita tiba-tiba kenal sama beliau, sama Lora Nurul Jamal Habaib, tapi perantara daripada Gus Wahim. Jadi sebelumnya itu kita sering silaturahim ke pondok beliau. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Lora Nurul Jamal Habaib ini gitu. Masya Allah, beliau dalam berjuang menyampaikan kebenaran sesuai fakta dan menyelamatkan, mencari solusi saudaranya ini, Gus Wahim ini, itu sangat luar biasa. Walaupun miskomunikasi, mungkin dikira, saya menduga kurang greget dan lain sebagainya, wajar lah seperti itu saudaraku semua. Yang penting kan perjuangan itu tidak harus disampilkan di konten, tidak ditampilkan oleh gagah berani, enggak, tidak harus seperti itu, menjatuhkan orang atau mempermalukan orang itu tidak perlu harus kita menampilkan, tidak perlu. Dalam tanda kutip di sini, ini permasalahan keluarga. Jadi Al Fakir ditanya, lu berpihak di mana, Lut? Enggak, kita berpihak kepada kebenaran, gitu kan? Enggak berpihak kepada Gus Wahim, enggak berpihak kepada istrinya. Istrinya salah enggak, Lut? Salah. Istrinya Gus Wahim salah enggak? Salah. Gitu. Jadi enggak berpihak kita. Istrinya salah, Gus Wahim juga salah. Yang lebih salah adalah istrinya. Apa kesalahannya istrinya? Kok bisa melibatkan santri-santriwati lainnya yang menghabiskan waktu yang merugikan? Itu kesalahan paling fatal. Ini murni permasalahan keluarga, tapi melibatkan orang lain. Salah, sangat salah. Gus Wahim salahnya apa? Tidak keterbukaan. Kurangnya miskomunikasi antara keluarga dengan pengacara, yaitu Lora Nurul Jamal Habaib. Gitu. Yang betul-betul berjuang menyelamatkan saudaranya, yaitu Gus Wahim. Kita doakan mudah-mudahan Gus Wahim dan keluarganya istiqomah dalam perjuangannya dan menyampaikan kebenaran dan keterbukaan dalam kebenaran dan transparan, agar wassalamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.